Terima kasih buat Bapak Ibu yang luar biasa semangat pagi-pagi ya, seharian lagi. Kayaknya selama saya pelayanan 20 tahun lebih, baru kali ini ada seminar seharian dan antusias gitu. Jadi saya apresiasi ya Gereja Graha dan Puri. Biarlah Tuhan berkati gereja ini ya, berdampak jadi berkat jangkau banyak jiwa. Amin. Ya. Dan seminar yang dimintakan benar-benar fundamental sekali bicara mengenai doktrin Gereja. Jadi sebenarnya doktrin Gereja itu ada 16 keyakinan dasar. Yang pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana sikap Gereja terhadap Alkitab. Gereja mengakui Alkitab itu firman Allah, bukan berisi firman Allah. Dan saya sudah terangkan kemarin sama saudara bagaimana sejarah tulisan Alkitab, pergolakannya, pengkanonannya. Itu pelajaran bibliologi yang saya padatkan. Kalau saya ngajar di mahasiswa teologi itu butuh 12 kali pertemuan. Saudara cukup 1,5 jam. Udah luar biasa itu kan. Jadi dahsyat itu. Lalu tentang Allah, kita belajar mengenai teologi Allah kemarin, bagaimana Gereja mandang Allah itu. Ya sebenarnya ada satu poin yang berat mengenai Trinitas, tapi nantilah kapan-kapan. Itu agak berat sedikit. Perlu iman yang dan kerohanian yang matang di sana. Kalau alam pikiran kita nanti goyah kita nanti. Ya. Lalu saya juga hari ini akan bahas mengenai doktrin yang sangat dasar juga. Itu nanti kita bicara mengenai sakramen, itu doktrin tentang gereja dan aktivitas dalam sakramen. Lalu kita akan belajar juga nanti mengenai kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi adalah salah satu pilar dari 4 pilar doktrin Gereja. Kesembuhan, jadi itu warna khusus. Nanti kita akan bahas mengenai kesembuhan ilahi. Nanti kemarin Roh Kudus sudah ya? Bahasa Roh udah kemarin. Ya kemarin bahasa Roh tanda awal ya diakui oleh orang-orang Gereja. Saya sudah bahas kemarin itu. Lalu sekarang kita bicara mengenai sakramen gereja. Nanti kita bicara mengenai kesembuhan ilahi. Lalu yang terakhir nanti kita akan bicara mengenai nilai-nilai Gereja. Ada 4 nilai Gereja yang dianut. Cuma betul Bapak Ibu ya. Makasih Pak Jisman kasih masukan. Ini jarang diajarkan di gereja-gereja. Jadi merupakan statement saja, tapi nggak ada uraiannya gitu. Ya, saya beberapa kali kayaknya belum pernah, baru Bapak Ibu lah yang undang. Coba bahas mengenai nilai-nilai Gereja. Ada 4 nilai yang kita bahas di bagian terakhir ya. Baiklah, pertama kita bicara mengenai sakramen gereja. Bisa ditampilkan Bro Jerry. Ya, oke. Dari sedari awal Bapak Ibu ada kurang lebih 6-7 sakramen gereja yang dikenal dari abad-abad pertama. Ya. Dan itu dipelihara oleh Katolik sampai sekarang. Sementara yang lain berguguran. GSDA nanti paling pegang 2 secara reguler, lalu 1 secara season. Ini diserahkan ke saudara. Ya, 2 reguler, 1 sebagai 1 season. Pertama itu sakramen baptis. Ya, ini sakramen pertama harus diterima manusia sebelum ia menerima sakramen lainnya. Jadi kalau ada orang belum dibaptis, sebenarnya belum layak terima perjamuan kudus. Ini pintu masuk. Sekali lagi, kalau ada orang belum dibaptis, dia belum boleh masuk perjamuan kudus. Ya, namun bagaimana kebijakan gembala sidang sama pengurus, siapa tahu lewat perjamuan nanti dia mau dibaptis, whatever lah. Ya, bagi saya sih daripada kita kaku orang lari, mendingan kita longgar orang bertobat. Saya orangnya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, mendingan kita agak fleksibel, lihat kasus orang ya. Kalau orangnya main-main ya jangan gitu. Tapi kalau ini orang baru, kayaknya ada potensi nanti bertobat jadi anggota, nggak apa-apa. Gembala sidang punya otorisasi, nanti pengurus gereja yang akan diskusikan bagaimana
perlakuan dan penanganannya dengan baik. Ya, jangan bikin aturan. Ini prinsip. Jangan pernah bikin aturan di gereja dengan aturan itu orang lari. Jangan. Ya, karena gereja itu sebenarnya tempat buat orang yang nggak beraturan. Maaf nih, gereja itu tempat buat orang yang beraturan. Kalau rumah sakit tempat buat orang sakit fisik, gereja tempat orang sakit rohani, sakit mental, sakit psikologis, di mana dia disembuhkan Tuhan. Di situlah pelayanan kita. Amin. Amin. Saya ada ketemu seorang pendeta, dia seminar bilang, selama pelayanan saya nggak ada satupun yang saya bimbing pernikahan bercerai sekarang, katanya. Bangga dia. Itu belum pengalaman. Yang pengalaman itu saudara pernah menangani yang setia juga, yang berantakan juga, yang mau pisah juga, yang sudah dipisah. Itu orang pengalaman tuh. Kalau cuma satu nggak pengalaman, saya nggak pernah hormat sama orang kayak gitu. Amin ya. Jadi gereja harus siap dengan segala kekacauan manusia yang di dunia ini, menjadi alat dipakai Tuhan menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, membangunkan mereka, membawa mereka kembali. Di sana gereja berfungsi. Di sana gereja berfungsi. Bahkan Bapak Ibu, gereja Pentakosta dituduh itu terlalu longgar. Mengapa? Ini kita ngaku aja. Ada anak jemaat, anaknya nggak setia ibadah, ya main-main kadang-kadang kemana, tiba-tiba anaknya hamil, bapak mamanya setia. Kemana kira-kira bawa anaknya ini? Ke kita pasti. Kita bilang nggak, kamu kemana aja kamu? Dari kecil nggak ada. Kamu udah hamil, kamu datang kemari. Bapak ibu marahi anaknya, bapaknya pergi, ya. Bapaknya pergi. Baper. Bapak pergi, bukan bapak perasaan ya. Dan GSJA karismatik harus tangani yang seperti ini Bapak Ibu. Karena yang ditangani gereja itu masalah pribadi, masalah keluarga. Amin. Saudara pernah nggak merasakan bagaimana jalan hidup orang mengalami stigma keluarga? Pernah nggak? Misalnya orang tua divorce, atau dia statusnya nggak tahu bapaknya siapa. Ada orang tahu ceritanya, kalaupun dia nikah itu sebenarnya suami ciptaan 3 bulan pisah, sementara wanita ini udah hamil duluan gitu loh. Cuma supaya di mata publik biar kelihatan ini adalah nanti, padahal itu cuma desain saja. Pernah nggak saudara mendapatkan bagaimana perasaan stigma orang yang punya masalah dalam keluarga? Itu seumur hidup. Dan saya mau katakan, Yesus pernah ngalamin itu. Yesus pernah. Saya mau tanya, ketika Maria hamil, tahu nggak keluarganya dia hamil tanpa Yusuf? Tahu. Kira-kira bocor mulut nggak keluarganya? Tantenya, cicitnya, pokoknya, namburunya, iinya, poponya, tahu nggak itu? Tahu. Pasti berita itu kemana-mana, Bapak Ibu. Makanya kalau saudara baca Alkitab, perhatikan. Maka nanti orang Ibrani katakan, kami anak Abraham. Orang-orang Israel ngomong, kami anak Abraham. Masuk orang Israel itu, kami jelas asal-usul kami. Kau tidak tahu sebenarnya mau nembak. Kau itu bapakmu siapa? Memang ada tujuan ke sana, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka ngomong, kami anak Abraham, mereka mengatakan, bapak kami jelas loh tuturannya. Kamu tuh loh. Kamu itu. Karena zaman dulu kan belum masuk akal ada wanita hamil tanpa campur tangan pria, ya. Lalu katanya dari Roh Kudus, itu belum masuk logika orang, Dan Tuhan Yesus pernah mengalami stigma, namun dia jalan terus, dia buktikan dirinya, dia layani orang. Makanya dalam pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, lihatlah banyak orang-orang yang kacau ya. Pezinah lah, ya kan? Orang yang ganggu suami orang lah di Samaria. Udah 5 suamimu, jadi itu nggak suamimu yang di ruang itu sekarang, kan? Tahu. Tapi itu yang dilayani Yesus, Bapak Ibu. Yang dibuang orang, dikucil. Orang kusta itu kan dibuang kan? Orang kusta yang dilayani Yesus, ya sembuh, dia kembali lagi kepada keluarganya, komunitasnya. Pemungut cukai itu debt collector modern.
Tapi debt collector zaman dulu itu resmi dari pemerintahan Roma, ada suratnya. Sekarang ini kan ilegal. Tapi orang Yahudi tahu ini debt collector nih, si Zakheus ini, itu pun dihina ya. Perempuan wanita tunasusila itu yang masuk ke rumah Simon, lalu Yesus ada di situ, lalu menyeka Yesus dengan minyak, lalu dengan rambutnya dilap. Orang-orang Farisi membatin kalau dia ini nabi, pasti dia tahu perempuan ini. Lalu Yesus katakan, Simon, Simon, saya mau cerita, kata Tuhan Yesus kepada Simon, ada dua orang berutang, satu utangnya banyak, satu utangnya sedikit. Mana yang paling berterima kasih? Simon katakan, yang utangnya banyak. Benar, perempuan utangnya banyak. Saya masuk, kamu gak cuci kaki saya, kata ditembak Tuhan si Simon, si tuan rumah. Wanita ini katanya menyeka rambutnya, pakaian matanya, dilapnya kaki saya. Orang-orang bermasalah itu sebenarnya bagian gereja. Jadi gereja adalah bengkelnya manusia. Amin. Amin. Bahkan kalau ada jemaat, ada kasus di luar dia dihina, kalau boleh jemaat merangkul mendoakan dia agar dia bisa melewati masa-masa sulit. Itu maunya jemaat, Bapak Ibu. Dan itu prinsip saya sampai sekarang. Jadi kalau ada teman-teman saya dulu alumni sekolah, atau ada teman-teman satu pelayanan misalnya mereka jatuh dalam dosa segala macam, itu hancur, itu pelayanannya habis, bahkan dipecat dan dieliminasi segala macam. Tapi pribadi saya berteman sama dia. Bro, minum kopi yuk, saya bilang. Kaget dia. Pengurus nggak salah, enggak, saya bilang. Minum kopi. Mari minum kopi, nanti dibilang, sejak saya jatuh baru bapak orang pertama yang ngajak saya minum kopi. Ayo sahabat saya, teman saya. Ya, nggak ada manusia yang kebal. Saya bilang, yang penting kan kalau jatuh bertobat, itu kan yang penting. Kamu udah berubah belum bertobat? Nah itu yang penting. Jadi saya nggak mau tahu bagaimana kamu jatuh. Yang penting kamu recovery balik. Ya udah majulah, kamu kerjakan apa yang bisa dengan kamu. Ya, Tuhan tolong kamu lah. Nah, bahkan kalau ada berkat di kantong saya bagi dia, Bapak Ibu. Ya, karena orang-orang kayak gini itu butuh kekuatan lewat tangan-tangan Yesus di muka bumi saudara dan saya. Amin. Dan kalau dia lihat kita jemaat pelayan Tuhan, kemudian Tuhan dukung dia, ketika keluarganya buang dia, temannya usir dia, lingkungannya pojokin dia, saudara masuk, nggak jadi dia murtad. Dia bilang, betul lah kau Tuhan yang hidup, karena kau kirim hambamu mendukung saya. Nggak jadi dia mundur, pasti. Mungkin dia udah ambil ancam dia, nggak jadi dia mundur. Ya, jadi kembali ke sini, baptisan itu adalah pintu masuk untuk orang ikuti perjamuan, orang ikut sakramen-sakramen yang lain. Ya, namun seperti saya bilang, kalau ada yang ini kebijakan gembala sidang dan pimpinan Tuhan tergantung kasus jemaat dengan tujuan supaya dia setia bertobat bisa melayani. Bagi saya itu lebih penting. Amin ya? Karena gini Bapak Ibu, ini kan aturan gereja yang susun. Ya. Tapi ada Tuhan di atas segala-galanya. Untuk baiknya, untuk tertibnya demikian ya. Kedua itu sakramen perjamuan kudus. Nah ini baru masuk sakramen perjamuan kudus. Itu untuk kita mengingat karya Yesus, perbuatan Yesus, pengorbanan Yesus bagi kita orang yang percaya. Yang ketiga itu sakramen penguatan. Ya, zaman dulu itu adalah sakramen. Ini bicara mengenai perwujudan daripada turunnya Roh Kudus dalam kitab Pastor. Sebenarnya ini sebenarnya sakramen ini seperti sakramen peneguhan lawatan Roh Kudus. Ini sebenarnya punya Pentakosta punya Pentakosta ini. Cuma kan kita bikin ini kan setahun sekali. Kalau misalnya hari kenaikan baru kita 2 malam. Ya, zaman itu sudah ada ini. Tapi di gereja Protestan nggak ada ini. Protestan ini dihapus, Protestan. Ya, Injili juga minim tangan ini. Ya, boleh sih, cuma mereka tidak gitu masuk ke dalam. Pentakosta benar-benar menggeluti, bukan hanya melakukan, menggeluti, menghidupi, mencari. Baru sakramen tobat. Ini sakramen tobat ini adalah ini yang dipelihara oleh Gereja Katolik sekarang. Jadi setelah orang dibaptis, dia berjalan dalam hidup. Ketika dalam perjalanan hidup dia mungkin terikat sebuah dosa, atau dia lakukan kesalahan dosa yang fatal atau apa, maka dia akan bikin pengakuan dosa. Itu sakramen tobat. Biasanya mereka ada kamar ya di gereja Katolik itu ada ruang sebelah-sebelah.
ketika nanti janjian sama pastor, dia masuk ruang sebelah, pastor masuk ruang sebelah, ya nanti dia akan cerita dosanya apa. Saya baru bunuh orang, saya baru tipu orang, saya baru selingkuh, istri saya nggak tahu. Nanti pastor akan doakan dia. Itu sakramen tobat. Ya, kalau di GSDA ini urusan pribadi. Saudara nggak, siapa yang pernah sini jatuh dalam dosa ngaku sama Tante Ivan? Itu urusan pribadi, saudara. Saudara bisa datang ke gereja atau doa di rumah, apalagi saudara pikir, wah ini perjamuan kudus ini cocok pengakuan dosa, saudara mengaku di situ, Tuhan pasti jamah saudara, lawan saudara, ampuni saudara. Amin ya. Amin. Ada teman saya di Jogja, dia seperti beri penekanan sakramen tobat. Jadi kalau ada sepasang suami istri lagi berantem di konseling, dia tanya, bisa. Ini saya tanya serius di hadapan Tuhan, kamu pernah neko-neko nggak? Dia tanya suaminya. Aku kalau nggak Tuhan nggak sembuhkan. Nanti gitu ditanya istrinya, ibu pernah nggak main mata sama cowok lain? Pernah. Sama siapa? Anak sulung saya. Enggak, maksudnya itu keluarga, itu bercanda. Pernah nggak? Benar-benar banyak hal-hal yang tidak terduga itu tersingkap. Lalu saya bilang, bagaimana kamu menanganinya? Ya, kalau sangat fatal saya simpan Pak Pendeta. Bagus saya bilang. Karena kalau fatal kamu kasih tahu mereka berdua, bubar rumah tangganya, tanggung jawab sama kamu, dia bilang. You yang korek, you yang bongkar, bubar mereka, anak mereka terlantar, you tanggung jawab sebagai pemimpin rohani, dia bilang. Jadi nggak mudah Bapak Ibu. Itu bicara hal-hal yang sangat sensitif. Jadi seorang gembala itu perlu hikmat dan bijaksana selain dipenuhi roh Tuhan. Apalagi bicara kesinambungan sebuah keluarga, itu nggak main-main. Karena jadi korban pasti anak Bapak Ibu, pasti anak. Dan anak jalannya masih 25-30 tahun lagi. Itu harus pikirkan panjang lebar. Ada hal-hal yang harus dimuli sama Tuhan. Saya 2 kali ke Israel, 2 kali saya doakan masalah jemaat saya di tembok ratapan. Masalah keluarga mereka di tembok ratapan saya. Jadi saya tujuan dari luar itu, saya mau berdoa di tembok itu untuk masalah jemaat saya. Saya doakan, ya, sampai seperti itu. Enggak, istri saya pun nggak tahu, siapa pun nggak tahu. Ya saya sama Tuhan aja yang tahu. Ya, jadi ada masalah yang saudara sebagai pemimpin itu urusanmu dengan Tuhan, dengan orang bersangkutan. Siapapun tidak boleh tahu. Amin ya. Apalagi saudara tahu ini krusial di masa keluarga. Makanya seorang gembala itu, ini perhatikan, seorang gembala itu seringkali gundah dia ketika dia berdoa. Dia tahu masalah keluarga ini, menetes saya pada gembala itu Bapak Ibu. Dia tahu masalah keluarga ini, stres dia tahu masalah ini, udah dinasehati, sudah didoakan, belum ada tanda-tanda perbaikan. Tahu masalah keuangan keluarga ini, tahu ini dikejar-kejar hutang. Jadi gembala itu stres berdoa. Jadi jangan ditambahi stresnya dengan mengkritik dia, tante pembalan gak becus ini, tante gak ramah. Jangan ditambahi. Perhatikanlah Bapak Ibu, semakin banyak semakin banyak jumlah jemaat di sebuah gereja, maka semakin banyak masalah yang akan dipikirkan gembala sidang. Jadi jangan pernah senang, saudara dia pada gereja jemaatnya 5.000, 2.000, masalahnya 2.000 loh. Jangan hanya pikir persembahannya tok gitu. Ya, kalau benar dia gembala. Sekarang ini kan gembala manajer, bukan gembala. I don't comment. Dia manajer gitu loh. Jadi dia ada sap kalau ada masalah ini yang namanya dia cuma yang krusial aja. Pertama masalah aset keuangan boleh, tapi masalah orang berantem narkoba no yang ini dia nggak mau tangani. Apakah itu gembala? Saya bertanya gitu. Jadi saya nggak pernah salut sama orang atau soalnya gembala. No. Bener nggak kau nangani mikiri 1.000 masalah jemaat? Itu masalahnya. Ya. Jadi semakin banyak jumlah jemaat, kalau dia gembala dia tahu. Saya bilang sama jemaat saya begini, gembala itu punya sense of spirit. Jadi ketika kalian datang ke gereja, saya bilang saya salam kalian. Saya bisa rasa kau sedang ribut sama istrimu, kalau saya bisa rasa itu.
Saya bisa rasa kau sudah masalah dalam keuangan ketika you datang saya sambut. Saya bisa rasa kayaknya dari you punya jalan, tatapan mukamu. Ketika kebaktian saya khotbah, saya tahu you tidak dengar khotbah, you sudah mikirin utang. Saya tahu, saya bilang. Saya bisa rasa ya. Bahkan maaf, saya bisa tahu isi dompetmu. Dari perpuluhanmu saya tahu isi dompetmu. Walaupun saya tidak lihat rekeningmu, saya tahu. Dan saya tahu mentalitas memberi. Saya tahu you kayak gini memberi, saya bisa. Karena itu saya gembala. Nah, Tuhan beri saya karunia itu, saya bilang. Jadi doakan saya sebagai gembala sidang. Baik-baik aja lah kalian bergereja, saya bilang. Baik-baik berumah tangga. Udah hilang PR pendeta. Udah hilang, udah bantu pendeta. Nggak mikirin masalah. Ya, jadi sakramen tobat selanjutnya, lalu baru sakramen pernikahan kudus. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Sakramen pernikahan kudus di gereja kita GSJ itu sifatnya season, karena nggak ada tanggal. Nggak, kita kan orang bilang, tanggal bulan Juni kita sakramen pernikahannya, jadi menikah bulan Juni, kayak gitu kan? Nggak pernah gitu. Jadi ini yang sifatnya season kita lakukan. Mereka menikah pasti ada katekisasi dan pendirian gereja ketika menikahkan orang 1 sampai mati, itu doktrinnya. Jadi ketika menikah 1 sampai mati. Kalau ada yang pisah pendeta, itu sudah di luar daripada kemampuan kita. Dapat ya, ada masalah, itu di luar kemampuan. Tapi kita sudah ingat kepada pasangan itu 1 sampai mati. Pengalaman saya nikahkan orang, saya briefing orang, saya konseling orang-orang, itu banyak yang setia sampai sekarang. Tapi berapa juga pisah, berapa juga mereka pisah, berapa juga masih di meja hijau ngambang. Ya, tapi saya sebagai hamba Tuhan sudah ajar mereka, sudah didik mereka, sudah kasih firman Tuhan, jalan hidup manusia kita tidak tahu bagaimana, karena karakter dua orang juga tidak tahu bagaimana. Nanti mereka menjalani, tapi kita tetap berdoa buat mereka agar Tuhan tetap campur tangan. Tapi dalam doktrin GSJA itu 1 selama-lamanya, jalan di sana nanti ya mereka dengan Tuhan. Ya, dan kalau boleh, tapi nggak tahu ya dunia modern sekarang ya. Kalau nikah itu ya nikah lah, ya 2 pribadi jadi 1. Kalau boleh semuanya jadi 1, dompetnya jadi 1, rekeningnya jadi 1. Hartanya juga jadi 1 kalau boleh. Karena banyak sekarang ini ketika ada orang menikah sudah perjanjian, harta gunung ini harta saya ya, istri nggak boleh ganggu ya katanya. Kayak gitu loh Ibu, ke notaris dulu ngurusin ini. Saya bawa kain dari orang tua saya, kamu bawa kain, kita pisah ya. Nanti bulanan saya kasih kamu itu kelola sendiri. Ini harta saya, mobil saya, ini jangan diganggu-ganggu, nggak boleh hak nama kamu di sini. Kalau saya nanti kasih sama anak itu biar saya urus sama. Udah kayak gitu. Saya udah bilang sama mereka nggak usah kalian kawin kalau kayak gitu. Dari sekarang aja kita sudah bikin ancang-ancang, jangan kawin deh, saya bilang. Amin ya. Saya mau tanya, ini mau dibawa kemana ini sekarang ini? Harta ini mau dibawa kemana sih? Gak kemana-mana. Habis hiburan selesai dia, ngapain diributkan? Mati kita Bapak Ibu. Gak kemana-mana barang ini. Jadi gak usah ribut. Ya kalau kita panjang umur 80 tahun, kadang-kadang 50 selesai, 55 selesai, nggak tahu kita kenapa. Lalu kita ributkan hal yang sementara. Kasihan hal kayak gini kita ributkan di rumah tangga, itu kasihan. Amin. Ya sepakat aja. Oke, siapa yang pegang, siapa yang ngurus, ya, cari untuk keluarga, rame-rame Tuhan kita bersama. Ya. Cuma kan keluarga sekarang lucu nih, modern nih. Kalau istri kurang uang belanja, minta sama suami, minta kurang belanja. Tapi kalau suami kurang bensin, minjem sama istri, minjem. Harus dikembalikan itu. Ah itu guyon aja. Kalau mau bensin kan 2.000 nggak apa-apa, jangan notiau aja kan, notiau. Itu sedih. Lalu saudara bilang, Pak Guru bicara, iya istri saya kayak gitu. Udah itu Mama Dadar pulang. Ini loh kamu pakai loh bensin tuh, 1 juta. Bukan oke, saya bayar. Tapi kalau dia kurang atau mau jalan gitu ya, minta dong ya, kita kasih, nggak bisa minjem gitu. Ah itu sedih ya, itu nggak usah dicatat itu gue. Jangan masalahkan hal-hal yang sebentar dalam rumah tangga. Pakailah itu bersama-sama, ya kan? Jangan katakan ini punya saya, ini punya kamu, ini punya anak kita nomor 1. No. Itu punya sama-sama.
Ya, sama-sama nikmati sama-sama. Maaf nih, beda orang dulu sama orang sekarang. Koko sama adik, cici itu beda. Saya nggak tahu saudara mendidik anak saudara ya. Zaman dulu kami adik-beradik, baju saya baju adik saya, bang kawan. Sepatu saya sepatu adik saya. Gitu juga kalau sepatu adik saya gede saya pakai juga. Baju kami baju bersama. Sekarang anak sekarang enggak. Ini iPad Koko ya, jangan disentuh, dibilang sama adik. Ngeri kali, sebentar itu kita yang beli kan. Saya bilang sama anak-anak saya, Papa beliin kalian motor, belikan kalian handphone segala macam. Cuma kapan Koko adik kalian butuh, kasih. Ya, memang itu spesialis punya kamu, saya bilang. Tapi kalau Koko butuh punya motor, apa sih? Gak tidak, saya bilang. Karena untuk apa ibu bersaudara kalau nggak bisa berbagi, saya bilang. Kalau boleh, Koko mau kejepit, jangan ada sama kau, kasih sama dia, jangan minta. Jangan kami tutang, kasih, itu gunanya bersaudara. Kalau enggak, sama orang lain aja kita nggak usah satu rumah, saya bilang. Hati-hati Bapak Ibu mendidik anak ya. Jadi family first. Begini Bapak Ibu, banyak orang teman saudara bersuka cita, tapi perhatikan, hanya keluarga lah bantalan saudara melewati kesulitan. Kalau saudara sakit, saudara dipecat, saudara dibully orang, hanya keluarga yang menemani bersama dengan saudara dalam suka dan duka. Makanya jangan pernah hitung-hitungan nama keluarga, karena dia pertahanan kehidupan sosial saudara terakhir. Hanya keluarga. Jadi jangan pernah hitung-hitungan, karena dia akan hadir buat saudara ketika orang tinggalkan saudara. Dia doakan saudara, dia support saudara, dia pahami saudara, keluarga. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Baru sakramen selanjutnya merupakan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi zaman dulu juga sudah ada prinsip mendoakan orang sakit. Biasanya pakai minyak Bapak Ibu ya. Jadi diambil dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi kalau ada orang sakit, pendeta akan oleskan atau pengurus gereja akan oleskan dan doakan. Ya, mendoakan orang sakit. Ini harus menjadi DNA GSJ juga. Jadi apabila Bapak Ibu ibadah, pimpin, kalau banyak di sini pendeta, khotbah segala macam, habis saudara khotbah, coba adopsi ini. Jadi kalau habis saudara khotbah, saudara tawarkan siapa di antara Bapak Ibu sedang sakit hari ini, angkat tangan. Taruh di bagian tubuhmu yang sakit, walaupun saudara tidak menyakiti. Ya tolong ini diadopsi. Jangan habis ibadah habis selesai. No. Ini harus, karena namanya badan itu punya kelemahan-kelemahan tertentu, dan obat itu ada batasannya. Kadang-kadang cocok-cocokan obat itu Bapak Ibu. Ya dokter pun gitu kan, kadang-kadang cocok sama dokter ini, nggak cocok sama ini kan. Tapi kalau Tuhan itu masuk mana aja, apa penyakit saudara. Ya, jadi tawarkan siapa saudara yang sedang lemah, lututnya, mungkin bagian pinggangnya, apa saja, Tuhan akan jamah saudara. Mari angkat tangan saudara. Seberapa yang saya ingat, kalau saya khotbah dimanapun, tidak sering, tapi acap kali kalau Tuhan ingatkan saya mengenai ini, saya akan tantang orang angkat tangan yang tubuhnya sakit. Mari angkat tangan. Ada kalanya saya dapat kesan sepertinya ada orang yang lambungnya bermasalah, angkat tangan. Saya nggak tahu Anda di mana. Kadang-kadang spesifik dia. Saya bilang, ada yang antara saudara sudah migrain selama 2 tahun, tapi nggak sering-sering saya ngomong gitu. Ya, itu angkat tangan. Mungkin ada 5, tapi siapa di antara mereka yang benar-benar bergumul, hampir mati sebelah kepalanya itu. Nah, berdoa. Ya. Nah, itu DNA kita, doktrinnya guys ya. Amin. Amin ya. Satu kali saya khotbah di Kuningan. Habis khotbah datang seorang ibu. Dia quiet. Dia bilang, Pak, mau saksian nih Pak. Kenapa saya bilang? Sebulan lalu kan bawa khotbah di gereja kami. Terus saya bilang. Lalu waktu itu Bapak bilang bagi yang sakit badannya tolong angkat tangan. Angkat tangan, mari kita doa. Dan Bapak tahu katanya, dia punya masalah di tulang belakang. Sampai angkat tangan 2 tahun nggak bisa. Segini aja bisa angkat tangan. Jadi tulang belakang rupanya kena ke belikat sini. Angkat tangannya cuma segini aja. Hari itu Pak, ketika penyembahan Bapak undang untuk angkat tangan, saya angkat tangan dan saya boleh tinggikan. Katanya 2 tahun Pak saya nggak bisa begini. Hari ini waktu doa itu Tuhan jamah Pak.
saya seperti rasa hangat dari tangan sini sampai ke punggung. Saya dijamah Tuhan. Dan dia bilang terima kasih. Oh salah, saya bilang jangan sama saya terima kasih. saya nggak penyembuh, saya bilang. Yang menyembuhkan Tuhan, saya cuma mengundang saudara percaya pada dia. Dan saya percaya dia masih bekerja. Saya bilang, oh iya Pak, makasih, cuma saya mau kesaksian. Ya puji Tuhan, nanti saya pakai ya kesaksian Ibu ya. Kalau ada saya pelayan lain, saya bilang. Tapi catat baik-baik, Tuhan, bukan manusia, catat itu. Kenapa saya perlu tegaskan itu? Karena saya ingin ingin melepaskan stigma jemaat bahwa saya itu bukan pendeta spesialisasi. Kalau setan undang pendeta ini, kalau yang mandul berapa kali undang, no, nggak ada itu. Kalau saudara tanamkan di kepala, buangkan itu jauh-jauh. Men ya, pendeta itu dipakai Tuhan dalam segala cara, tergantung Tuhan menggerakkan dia. Ya, kehendak Tuhan. Berapa kali juga ada orang-orang mandul 6 bulan, 6 tahun, 7 tahun. Ya Tuhan izinkan saya ketemu, kita doa. Tahun depan menyana. Bahkan ada seorang ibu, udah teman papa saya lama, 20 tahun. Ya saya khotbah di Betani Modern Line sana. Habis khotbah dia bilang, "Goron ingat tante?" "Oh iya tante, saya ingat 20 tahun." "Ingat, sekarang di mana anak-anak?" Di Aussie, di Australia katanya. "Goron tolong doakan dong." "Apa tante?" "Itu loh yang dulu yang anak tante yang cewek umur 2 udah 6 tahun nggak punya anak, udah nikah." "Oh gitu, mari kita doa." Doakan aja di situ, habis ibadah. Amin gitu ya. Puji Tuhan. Tahun depan lagi khotbah di situ dia datang. "Goron, apa Tan? Tuhan dengar doa kita." Bagus dia. Dia bilang Tuhan dengar doa kita. Nggak dibilangnya Tuhan dengar doa Pak Pendeta Goron. Bagus dia. Tuhan dengar doa kita. Bagus ya. Kenapa Tan? Anak tante sudah melahirkan anak Yosi. Puji Tuhan. Engkau harus punya keyakinan Tuhan bekerja. Amin ya. Jadi ini sakramen yang dikerjakan gereja-gereja zaman dulu. Mari saya ajak saudara fokus ya, buat GSJ saja. Ada 2 sakramen yang dikerjakan GSJ yang tertulis dalam Alkitab dan khusus perjanjian baru, yaitu perjamuan kudus dan baptisan air. Ini yang reguler dikerjakan oleh gereja GSJ. Nanti penyerahan anak di belakang juga ada, tapi ini yang paling menonjol dikerjakan GSJ secara reguler. Kalau perjamuan kudus kita adakan tiap bulan. Kalau gereja-gereja lain perjamuan kudus itu tiap tahun. Ya, setahun sekali. Saya waktu kecil di GPDI, waktu kecil di Riau GPDI saya. Ya, nggak ada GSJ di situ. Sekarang sudah ada, puji Tuhan, udah masuk GSJ. Ya. GPDI itu dulu setahun sekali perjamuan kudus. Makanya ketika saya ke Jakarta ibadah dan saya di tempat komplek di mana saya ada cari gereja yang tepuk tangan, ya ada GSJ, saya masuk di situ. Rupanya GSJ, nggak GBI, nggak GPDI. Yang penting saya cari waktu itu yang tepuk tangan aja. Tangan pas ini sama rohnya GSJ. Ketika saya masuk GSJ rupanya luar biasa, tiap bulan perjamuan kudus. Mengenai kapan terserah gembala sidang. Pertama, kedua, ketiga itu terserah gembala sidang ya, atur dengan pengurus. Tapi sebulan sekali. Ini yang reguler. Sama baptisan air. Biasanya baptisan air itu berkala. Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Datangnya dari mana? Biasanya dari anak-anak remaja yang sudah bertumbuh, dapat ya. Yang mereka nanti sudah tahu arti dosa. Umur 14, 15, dan 17, di sana layani yang bersedia saja. Ya, atau orang yang sudah lama ikut gereja kita namun belum dibaptis, mungkin dari gereja lain, ketika kita tawarkan dia ikut ketika dibaptiskan. Jadi ada berkala per 6 bulan atau setahun sekali. Ini yang dikerjakan oleh gereja Kristen. Namun perlu catat ya, bahwa tidak ada kuasa penyelamatan dalam menyelenggarakan sakramen. Ya, nggak ada kuasa, itu sebagai keyakinan saja. Ya, jadi kalau saudara perjamuan kudus itu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Itu yang pertama, ingat. Kalau saudara perjamuan kudus mengingat akan pengorbanan Tuhan yang pertama. Jangan minta yang macam-macam dulu.
Saudara nggak bisa minta. Ingat dulu, setelah saudara ingat akan karya pengorbanan Tuhan, yang kedua saudara bisa yakini akan karya penebusan Tuhan, ya, penyucian Tuhan. Situ saudara bisa mengaku dosa, akuilah dosamu di situ. Tapi setelah saudara ingat karya pengorbanannya, baru saudara meminta ampun atas pelanggaran-pelanggaran besar, menengah, kecil di sana saudara. Ya, perjamuan kudus. Nah, nanti kalau saudara masuk tahapan ketiga, bahwa dalam penebusan Tuhan ada juga kesembuhan segala macam, ya saudara juga bisa. Tapi saya seringkali ajak jemaat saya lebih fokus pada yang pertama dan kedua. Saya bilang ini perjamuan kudus, saatnya saudara mungkin mengenang kembali penderitaan Tuhan, betapa Dia mengasihi Anda. Saya bilang jangan minta dulu. Boleh kasih proposal dalam perjamuan kudus sama Tuhan. Saya larang. Ya, jangan minta. Yang kedua, bereskan dosamu. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, nggak minta Tuhan kasih, Bapak Ibu. Maksudnya kita minta tapi kita nggak bener gitu. Gimana mau kasih? Jadi benerkan dulu diri kita. Maka yang lain Tuhan yang berkenan, Tuhan yang kasih dari lubuk hati sudah terdalam, Tuhan kasih. Yang penting bener dulu. Jadi yang dua ini saya fokus pada jemaat, tiap perjamuan kudus. Ya, tiap perjamuan kudus. Tapi ada kalanya juga kalau saya bilang ada suatu masalah penting, bisa terakhir saudara butuhkan sesuatu dari Tuhan, angkatlah tangan setelah perjamuan. Mari kita doakan. Jadi yang dua penekanan, tapi saya tidak anti sama hal-hal lain. Tapi ini terus yang saya tekankan kepada jemaat. Perjamuan kudus mengenang akan karya kasih cinta pengorbanan Tuhan besar saya, yang berempati dengan pengorbanannya. Baru yang kedua, karya penebusan penghapusan dosa dikerjakan lewat perjamuan. Nanti dari situ saudara baru saya giring jemaat untuk menjaga hidup kudus dalam praktek hidup sehari-hari. Karena gini, kalau kita bermain-main dengan kekudusan, di mana Tuhan telah mati buat kita, berkorban buat kita, berarti kita pertama tidak menghargai karya pengorbanan Tuhan. Yang kedua, kita mempermainkan pengorbanan Tuhan. Itu korelasinya. Dia bilang jaga hidup benar, kudus baik. Jadi itu sakramen. Mari kita masuk lebih dalam mengenai sakramen ini, Bapak Ibu ya. Saya minta penjisman kasih kode kalau 10 menit mau habis, kasih kode. Kalau enggak kebablasan ya. Berapa menit lagi Pak? Masih banyak. Berapa menit? 30 menit. 35 menit. Oh, thank you. Bisa lah, ini ada berapa slide ini ya. Ini ilustrasi baptisan Yesus ya. Dibaptis oleh Yohanes, lalu ada Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, baptisan air adalah upacara yang melambangkan permulaan hidup rohani. Ya, perbuatan ini merupakan pernyataan di depan umum atau depan orang banyak bahwa kita satu dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, karena keduanya memungkinkan hidup baru di dalam Dia. Jadi baptisan itu adalah upacara melambangkan permulaan hidup baru kita. Ini bisa dikerjakan atau dilakukan buat orang yang belum bertobat kepada Tuhan, lalu deklarasi pertobatannya lewat baptisan. Ini juga bisa terjadi buat keluarga Kristen, anak-anaknya sudah sekolah minggu tapi usia 14-15 sadar dia ikut baptisan supaya dia sadar kali ini semua kesalahan konsekuensi dia pikul, tapi dia ingat juga bahwa karya penebusan Tuhan itu dikerjakan juga lewat baptisan. Ya, baptisan air sebagai tanda pertobatan, Matius 3:11 sebagai tanda sama maksudnya disebabkan oleh pertobatan maka manusia menyerahkan dirinya untuk dibaptis, disaksikan banyak orang sebagai bukti depan umum. Formula baptisan daripada GSJA itu adalah dibaptis diselamkan di air. Itu yang dipercaya. Jadi GSJA tidak mengakui atau tidak mengerjakan percik atau taruh bendera, karena ada gereja yang taruh bendera, dibaptis dalam nama Bapa, Roh Kudus atau dipercik gitu ya. GSJA itu menyelamkan. Jadi semua badannya masuk ke dalam air supaya dia paham dia mati dalam dosa dan ketika dia bangkit dia keluar
hidup kudus, hidup benar dalam Tuhan. Kata baptisan itu dari kata baptisu. Baptisu itu diselamkan. Budaya baptisan itu adalah dari salah satu sekte keyakinan di Israel, namanya suku Esseni. Ya, Esseni. Dan suku Esseni ini nanti Bapak Ibu nanti Yohanes Pembaptis pernah bergabung sama suku ini. Makanya Bapak Ibu lihat pertama-tama yang membaptiskan orang itu Yohanes. Yesus belum, jadi nanti dibaptis. Jadi tradisi ini adalah suku Esseni membaptis orang. Dan ketika saya ke Israel, saya pelajari suku Esseni. Jadi suku Esseni ini dia tidak hidup dengan keramaian orang. Mereka punya kampung sendiri, punya kompleks sendiri. Namun kalau berdagang berbisnis tetap ke kota. Namun setelah itu mereka balik lagi. Ya. Jadi mereka, kalau saya tidak salah, setiap kali mau ibadah, mereka berarti itu Sabat ya. Setiap kali mereka mau ibadah Sabat, itu sebelum mereka masuk ruang ibadah, itu ada kolam di depan. Ada kolam di depan, ruangan ibadah di sana, dan semua mereka satu-satu dipimpin masuk ke dalam kolam. Lalu segini, lalu mereka celupkan, baru mereka naik, baru mereka masuk ibadah. Supaya mereka punya konotasi, kali ini saya beribadah bersih di hadapan Tuhan. Jadi mencelupkan diri itu, mereka punya keyakinan maka dosa-dosa mereka itu dikuburkan, dan ketika mereka keluar dari bak air itu, maka mereka bersih, baru mereka siap ibadah. Itu mereka kerjakan tiap Sabat, tiap kali mereka ibadah. Dari sana Yohanes Pembaptis mengambil sakramen, ritual sakramen itu, dan mengerjakan dalam pelayanan, dan dia membaptiskan Tuhan Yesus. Ya. Baptisan air sebagai tanda pertobatan. Ya, kalau kekristenan menganggapnya sebagai tanda pertobatan. Bahwa dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan, apakah orang bisa diselamatkan tanpa dibaptis Pak Pendeta? Bisa. Karena keselamatan itu bukan bicara baptisan. Keselamatan itu adalah pengakuan iman saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, dalam hidup saudara, dan menerima dia dengan sungguh-sungguh, maka engkau selamat. Perhatikan ini. Namun jaminan keselamatan saudara bukan dari diri saudara. Atas firman Tuhan dan yang engkau saudara selamat apa tidak, yang paling tahu adalah Tuhan sendiri. Yang tahu saudara selamat apa tidak itu Tuhan sendiri. Sekali kita sudah mengerjakan. Jadi keselamatan itu menurut Alkitab pengakuan penerimaan saudara akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah sebut. Ya. Setelah kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika gereja sudah bagus dalam liturgi, dalam manajemen, dalam operasional, diharapkan ketika ada orang sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang ini baru nanti masuk tahap kedua lewat baptisan, begitu. Baru dibaptiskan, baru dia hidup baru. Ya. Tapi tidak boleh dipukul rata, wajib gitu. Wajib. Harus, kalau enggak keselamatannya enggak lengkap. Gimana orang kalau dia rumahnya di padang pasir, apakah harus dibaptis? Sementara di sana itu air minum lebih mahal daripada emas. Ya. Bisa nggak Pak dibaptis pakai pasir? Bisa. Ditumpang tangan juga bisa. Tapi kalau kondisinya normal-normal saja, baik-baik saja kayak di Indonesia, di Singapura, di mana air tidak bermasalah, gereja anut kalau sudah bertobat harus dibaptis. Itu doktrin kita. Amin ya. Tapi bukan berarti kalau dia bermasalah nggak sempat dibaptis, kecuali nggak mau dibaptis. Kalau nggak mau dibaptis, berarti bukan di GSDA. Tante saya mau gabung nih, saya pengen gabung di gereja ini, saya mau bertobat. Tapi setelah itu dibaptis, oh saya nggak mau tante. Ya sudah, cari gereja lain, terima. Nah, selama di sini harus ikut, tapi kasih kesempatan. Coba deh kamu doakan dulu deh, sampai kapan kamu tergerak gitu ya. Karena ada beberapa kasus juga saya layani kayak gitu, ada jemaat yang pertama-tama kekeh dia nggak mau, tapi saya doakan aja. Akhirnya 3-6 bulan akhirnya bilang, Pak Gordon saya baptis. Oke, mari saya baptis. Bukan berarti ketika dia nggak mau saya suruh pergi sana, enggak.
Saya kasih kesempatan, coba kamu doakan lagi. Kamu sudah percaya Yesus, di gereja ini punya sakramen baptisan. Jadi kalau orang baru bertobat, bergabung jadi anggota, kita arahkan untuk dibaptis. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh datang atau berjemaat, silakan. Tapi kami dorong untuk dibaptis, begitu. Karena ada gereja yang ketat, Bapak Ibu, mengenai ini, ketat sekali, sampai ketatnya nggak alkitabiah menurut saya ya. Itu punya kita Bapak Ibu ya. Baptisan air. Petrus ketika berbicara tentang baptisan untuk pengampunan dosamu, maksud dari ayat ini adalah sebagai kesaksian tentang fakta bahwa dosa kita telah diampuni dahulu, dan lewat gambaran baptisan maka dosa kita dibersihkan lewat cara kita masuk ke dalam air, terkubur dosa kita, baru kita bangkit. Apabila seorang pertama-tama telah percaya dan disucikan oleh darah Kristus, maka barulah baptisan punya arti penting bagi hidup orang tersebut. Begini Bapak Ibu, jangan karena gara-gara kita pegang sakramen baptisan, kita dorong orang untuk dibaptis, sementara dia belum bertumbuh dalam iman, mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena dorongan gereja, dibaptisnya, ya udah dibaptis, padahal belum paham. Banyak orang kayak gitu. Kamu selamat nggak? Nggak tahu Pak Pendeta. Loh kenapa kamu dibaptis? Habis suruh gereja sih, ya saya dibaptis. Kayak gitu dia. Loh, yang salah siapa ini? Pastikan orang yang dibaptis tahu bahwa dia selamat, percaya kalau dia selamat, paham kalau dia selamat. Kalau belum, jangan dibaptis gara-gara target, gara-gara sakramen ini. Kalau enggak. Pastikan dulu dia terima Yesus selamat, dia percaya dalam dia sebagai juru selamat, penghapus dosa, sebagai Tuhan. Nah, ini pastikan dulu ada pada orang itu, baru nanti diarahkan kepada baptisan. Jadi kesadaran orang, pengakuan orang terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikanlah Bapak Ibu, itu lebih utama daripada menjalankan sakramen baptisan. Amin? Itu lebih utama. Namun setelah itu kita dorong untuk baptis air. Amin ya? Kita dorong untuk baptis air. Ada gereja-gereja tertentu seremonial baptisannya ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi betul-betul dikondisikan. Kalau GSJ itu natural, saya lihat ada gereja tertentu itu kalau acara baptisan itu jemaat semua datang, pakai kolam mana, misalnya mereka sewa sebuah kolam renang, semua jemaat datang. Nanti jemaat bernyanyi, nanti Bapak Ibu, oh itu dramatis sekali. Ya, nanti di videoin yang dibaptis nanti menangis dia. Habis nanti itu, habis mereka bertepuk tangan, bersorak-sorai, puji Tuhan. Sekarang tambah lagi jumlah anggota kerajaan surga, karena Alkitab katakan ketika satu orang bertobat, seluruh surga bertepuk sorai, bersuka cita mereka makan besar. Mantap, boleh juga kita tiru. Ya boleh juga. Yang baik kenapa nggak diikuti? Ya kan? Ya tapi yang bayarin siapa? Gitu kan? Pertama kalau bisa kas gereja, tapi kalau mau terlibat biasanya orang senang pasti mau berkorban. Rata-rata akhirnya gereja nggak keluar uang. Keluarga yang dibaptis akhirnya udah kami yang bawa makanan karena exciting dia, anaknya baptis, suaminya dibaptis, mereka gembira sekali sehingga mereka habis-habisan. Ada gereja gini. Kalau kita biasa aja kan, akan nanti sore kita ada baptisannya. Ya, tante saya nggak bisa datang ya. Jadi pengurus gereja, ya betul. Kita suruh gembala sudah. Oh, ada gereja itu anggap momen luar biasa. Ya, saya cemburu sama gereja itu. Saya nggak tahu sama saudara ya. Oke. Ini peristiwa Yohanes. Ya, ini ilustrasi gambar ya, baptis orang. Syarat untuk baptisan, Alkitab mengajarkan bahwa baptisan air hanya untuk orang-orang yang percaya. Yesus perintahkan para rasul untuk mengajar, menjadikan orang lain, menjadikan murid, baru kemudian membaptiskan mereka. Jadi dari Yesus punya aturan main. Pertama katanya ajar dulu orang itu, baru muridkan dia, baru kemudian dibaptiskan. Jadi ada sesi pengajaran sebelum orang dibaptis. Sesi pengajaran ini bagi gereja normal, ya. Tapi ada banyak kasus nih yang orang buru-buru dibaptis. Ini pacaran
dia anak Tuhan lalu pacarnya nggak anak Tuhan, lalu mereka mau nikah gitu, ya, dan jadi ditawarkan harus percaya Tuhan ya dibaptis gitu loh. Ya ada orang kayak gitu ya terus layani. Tapi ada juga yang lebih ekstrim lagi. Ini sudah lama dia diprospek sama Tuhan, orang ateis, orang nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba dia datang sama Tante Ivon, oh, Bu, pendeta, saya mau dibaptis malam ini juga Pak. Baptiskan cepat. Saya bilang, enggak, baptiskan cepat, nanti baru dulu. Jadi dia kasus ya. Ini karena mungkin dia nggak ada yang bawa, dia kenal. Ya saya baca Alkitab atau saya dapat dorongan, saya malam ini juga layani lalu. Jangan bilang, menurut gereja kami, engkau 3 bulan dulu ada kabur dia gereja lain. Ya kalau gereja lain, kalau agama lain yang dapat dia, lagi over kita. Oke, jadi perlu kepekaan. Terus lihat ini tipe yang ekstrim tadi. Tangkap cepat, baptisan. Ya, baptiskan. Mau dia nanti anggota gereja saudara nanti belakangan. Ya, kecuali bilang, tante mana basement baptisannya? Kalau ikut kelas. Kalau minta basement, harus ikut kelas gitu loh. Kalau minta buktinya ya, ikut kelas. Tapi kalau dia butuh baptisan, nggak butuh surat baptisan coba. Karena betul-betul dia pure untuk dia sadar dia orang berdosa dan ingin buktikan dia bertobat percaya Yesus. Dia ikuti apa kata Alkitab, baptisan segera. Makanya, tapi normalnya kayak gini. Ya ajar dulu. Ini kalau udah lama bergereja dari sekolah minggu ya, atau keluarga yang gabung 3-4 tahun, keluarga muda. Jadi seorang percaya dulu kepada Tuhan Yesus, setelah itu baru dibaptis. Ya, dalam doktrin GSJ kita belum mengakui baptisan seorang bayi. Jadi kita tidak mengakui ada gereja lain membaptiskan bayi, tapi bukan dibaptiskan, dipercik pakai air. Nah, GSJ nanti menganut penyerahan anak nanti bagian terakhir lah. Ya, itu sekarang penyerahan anak. Tapi tidak membaptis seorang bayi atau memercikkan air kepada seorang bayi, ya, karena anak-anak itu belum paham apa-apa Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita mau ngajar mereka, orang mereka belum mengerti, ya, mereka juga belum paham, ya. Cara baptisan lazimnya diselamkan atau ditenggelamkan pertama, baptiso, ya, cara sebelum menyampaikan arti sepenuhnya dalam Roma di situ ya, di mana dimasukkan ke dalam air. Menggambarkan mati bagi dosa dan bangkit keluar dari air itu hidup kudus, hidup lahir baru. Yohanes baptis Yesus dalam air, setelah Yesus dibaptis dia keluar dari air. Ada Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia dalam air. Keduanya turun ke dalam air dan keluar dari air. Jadi ini doktrin yang diakui oleh orang Yesus, baptis orang diselamkan ke dalam air. Amin ya? Diselamkan ke dalam air. Ada waktu saya ikut kelas ya, kelas di pasca sarjana orang-orang pinter. Orang pinter ini belum nerokannya. Kita kayaknya dia tidak begitu mengakui baptisan diselamkan gitu. Oh itu nggak penting kan terima Yesus gitu. Lalu kita godain dia. Yang teladan Bapak siapa sih? Kita tanya, teladan Bapaknya Pak itu Yesus. Itu Yesus dibaptis kok selamat. Ngerti kan? Kan teladan dia Tuhan Yesus katanya. Yesus dibaptis kok susah amat kok dibaptis. Ada apa dengan baptisan sampai kau takut dibaptis itu? Itu nggak penting, yang penting mengaku ya terserah sudah. Bajunya gitu lah jalan masing-masing. Oke, diselamkan. Ini enak ini di kolam renang. Saya dulu butuh airnya warna hitam karena di Riau itu di rawa apa ya, rawa hutan itu dibaptis itu. Itu betul-betul natural airnya, jadi kayak danau kecil gitu ya. Itu airnya itu kalau saudara di sana ambil hidupkan tungku, ambil air itu panaskan, tinggal taruh gula jadi teh manis itu. Karena warnanya udah merah kayak teh manis ya. Air akar itu. Ya, air akar itu merah ya. Saya kagum aja merah gitu. Di Kalimantan juga gitu. Ya, waktu kali ini intermezzo teman saya baptiskan orang-orang Dayak Kalimantan. Ketika baptis dalam nama Bapa, Allah, Roh Kudus katanya, ketika ditenggelamkan nyelam dia sampai ke sana. Pak Pendeta saya di sini. Walaupun itu juga cerita itu asli ya, benar-benar dia. Itu
malah dia ajang nyelam buat orang lain. Pendeta saya sudah di sini gitu ya. Kamu ini gitu ya. Selamatkan gitu ya. Rumusan untuk baptisannya, rumusan untuk baptisan itu dalam Matius 28:19 ya, dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dalam nama secara harafiah berarti ke dalam nama, sebuah ungkapan penyembahan. Setelah Yesus naik ke surga, maka para murid membaptiskan orang percaya dengan rumusan ini sebagai wujud otoritas Yesus sendiri yang mereka jalankan. Sejarah gereja juga tegaskan baptisan terus dilakukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi biasanya kalau dibaptiskan, Joko, si Joko ini, apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah engkau yakin dan percaya ketika engkau nanti telah tiada di dalam dunia, engkau selamat dan masuk surga? Iya, saya selamat dan masuk surga. Kalau bilang, aduh ntar keluar belum siap, belum siap, nggak tahu Pak Pendeta, ya keluar dulu, jangan dulu, karena dia mengerti. Ya, keluar dulu. Dulu saya pernah nangani juga anak-anak sekolah Alkitab. Saya tanya, kenapa kamu sekolah Alkitab? Pengen sekolah Pak Pendeta. Benar sekolah. Kira-kira kamu merasa nggak dipanggil Tuhan masuk sekolah Alkitab? Nggak tahu Pendeta. Pulang saya bilang. Kalau nggak tahu dipanggil itu pulang. Banyak yang pulang terus itu. Karena ngapain sekolah kalau nggak dipanggil? Karena ini sekolah kita beda dengan sekolah Trisakti, beda. Ini sekolah pelayan Tuhan. Kalau dia habiskan waktu 4 tahun tak jadi hamba Tuhan, sayang 4 tahun di situ. Sayang. Jadi kalau dia nggak tahu dipanggil Tuhan, saya suruh dia pulang. Berarti ini bukan kamu. Itu selera kamu aja. Ini sekolah untuk mendidik hamba Tuhan. Baptisan nggak tanya ya. Kerja Yesus nggak? Kalau bilang nggak tahu, suruh keluar dari air. Percaya nggak Yesus selamat? Nama dalam kehidupan, tanya nih. Dia bilang percaya, baru bilang saya baptisan kamu Joko dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, selamatkan dia. Tapi jangan lama-lama. Cepat naikkan, kalau nanti minum air dia. Paham gitu. Naikkan dia. Pembunuhan itu. Ya. Perjamuan kudus ditetapkan oleh Yesus Kristus pada perjamuan Paskah terakhir dengan para murid ya. Hanya berapa jam sebelum dia wafat ya. Perjamuan kudus dilakukan gereja sepanjang zaman sehingga kedatangan Yesus kembali. Perjamuan kudus punya beberapa nilai dalam hubungannya dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi perjamuan kudus itu ada korelasinya dengan peristiwa waktu lalu, sekarang, dan masa akan datang. Jadi ketika saudara perjamuan kudus, ingatlah ada korelasi perjamuan dengan masa lalu, ada korelasi dengan sekarang, ada korelasi dengan masa mendatang. Atau saudara pikir, yang penting saya makan roti Pak Pendeta, minum anggur, habis beres gitu ya. Ada orang cuma sekedar perjamuan kudus, yang penting makan roti, beres. Enggak simpel itu. Kalau saudara perjamuan, paham konsep ini. Ketika saudara ikut masuk perjamuan, apa bayangan saudara dengan korelasi masa lalu? Apa dengan masa kini, apa dengan masa mendatang? Ketika saudara masuk perjamuan kudus, 3 dimensi waktu harus ada di benak saudara. Baru saudara bisa memaknai arti perjamuan kudus dan menikmati perjamuan kudus. Pertama, masa lalu. Masa lalu itu bicara peringatan. Kita harus memahami bahwa perjamuan kudus dilakukan sebagai peringatan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, Lukas 22:19. Ini merupakan peristiwa hikmat yang merenungkan betapa pentingnya kematian Kristus untuk mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah. Kita diingatkan oleh perjamuan kudus betapa mahal harga penebusan dari dosa yang dikerjakan oleh darah Yesus. Dengan darah yang mahal gitu ya. Dengan darah yang mahal. Semahal apa darah Yesus? Apa di pikiran saudara yang saudara kaitkan tentang perjamuan kudus dan berharga atau mahalnya darah Yesus? Apa konsep mahal dalam pikiran saudara ketika melakukan perjamuan kudus dengan darah Yesus? Tak ternilai. Tak ternilai.
Flag Sangat berharga. berharga. Ada di Inggris rumah lelang yang terhebat di dunia. Dan yang dilelang itu barang-barang antik. Salah satu yang dilelang adalah lukisan-lukisan para pelukis tahun-tahun 1500. Ya, siapa lah gitu ya. Dan harga lukisan itu ada yang 15M, ada yang 25M, 30M lukisan. Mengapa orang mau beli lukisan itu sampai puluhan M? Dan ini berganti tangan. Yang pegang lukisan ini para raja, para konglomerasi, orang kere nggak bisa. Jadi berkesan. Jadi orang beli lukisan itu karena pelukisnya luar biasa. Yang kedua, karena memang nggak ada duanya, cuma satu. Yang ketiga, yang pegang itu orang hebat, ada nilai sejarah. Ini pernah dipegang Raja Arab, ini pernah dipegang oleh raja kerajaan Makau. Orang-orang hebat aja. Jadi kalau saya sempat bisa beli, berarti saya setara dengan mereka. Jadi menaikkan status sosial seorang kalau bisa beli lukisan. Mahal, itu tanding itu. Naik terus, berapa M? Dan tiap tahun tambah mahal. Nggak pernah lukisan tambah turun, tiap tahun mahal ya. Diperdagangkan ya setahun sekali, tahun mahal. Mengapa dia mahal? Yang tadi pelukisnya cuma satu, nggak bisa dicontek, nggak bisa direduksi ulang, nggak bisa dipotong, nggak bisa, ya, nggak bisa ditiru, nggak bisa dipalsukan, cuma satu yang tulis, yang lukis. Yang kedua, benda ini ya cuma satu juga, cuma itu aja dilukis, nggak ada kembarannya dilukis sama si pelukis, cuma itu aja Pak. Yang ketiga tadi, ya orang-orang konglomerasi yang pernah pegang, yang bisa beli, yang bisa bayar. Saya mengambil analogi itu dari Yesus. Dari Yesus itu milik daripada Tuhan Yesus. Dia yang memberikan, nggak ada yang lain. Dan dia ditetapkan oleh Allah. Amin ya. Ditetapkan oleh Allah. Darahnya katanya mahal. Hanya jenis darah ini satu-satunya yang dideklarasikan oleh Allah, di mana dosa manusia dihapuskan. Gak ada lain. Jadi nggak ada cara lain untuk dosa dihapuskan. Perbuatan baik tidak, kebaktian gereja tidak, persembahan perpuluhan saudara tidak. Cuma darah ini saja yang diperhitungkan oleh Allah pencipta alam semesta, di mana orang mengaku diampuni dosanya. Makanya begitu mahal pun satu-satunya darah. Ya. Dan darah itu ditulis di Alkitab, ya. Dan permainan korban darah penghapusan dosa itu hanya dua agama yang mainkan. Pertama, orang Ibrani dengan penumpahan darah anak domba. Kedua, Kristen, penumpahan darah Yesus. Gak banyak yang mainkan itu. Jadi kalau dikatakan dengan darah yang mahal, begitulah dia. Luar biasa. Amin ya. Mahal dia. Jadi mahal bukan karena harga, karena memang nggak ada lain, cuma itu. Ya, cuma itu, nggak bisa dinego itu. Nggak bisa. Dan Allah Bapa cuma pandang cuma darah ini saja, manusia bisa beres dosanya. Nggak ada cara lain, cuma ini saja. Makanya darahnya mahal. Amin ya. Amin. Darahnya mahal. 10 menit lagi. Voice, thank you. Ini gambar film The Passion of Christ. Ya. Masa kini baptisan itu berkaitan dengan pengucapan syukur. Tadi masa lalu peringatan akan dia. Masa kini pengucapan syukur. Lewat perjamuan kudus kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas semua berkat yang kita miliki oleh karena kematian putranya. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih putramu telah mati dan jadi berkat buat kami. Lewat perjamuan kudus kita percaya bahwa Dia yang tak kelihatan, yang menjamu melayani kita dengan tubuh dan darah,
yang kita nikmati lewat simbol roti dan anggur yang kita terima. Jadi ketika Anda ikuti perjamuan kudus dalam bayanganmu hari ini, engkau sedang dijamu Tuhan. Sebagaimana murid-murid dijamu Tuhan, perjamuan kudus masa kini engkau bawa bayangan iman percayamu. Tuhan sebenarnya sedang menjamu kau dengan roti dan anggur itu. Baru saudara bisa memaknai perjamuan. Kalau nggak main-main. Makanya orang Katolik itu lebih jago. Kalau perjamuan itu hening semua. Cuma pastor yang ngomong. Itu pun pastor ngomong salah satu dia ngomong. Kalau kita perjamuan, yang keyboardnya jalan terus, yang banyak kotak-kotak ribut gitu. Ya, coba saudara bawa kepada, ini hadirin Tuhan menjamu saya dalam perjamuan. Harus begitu iman saudara pada saat saudara ikuti perjamuan. Begitu. Makanya masalah masa kini. Ya. Dengan perjamuan itu kita bersekutu pertama-tama dengan Bapa, Anak, dan dengan orang percaya. Jadi ketika engkau melakukan perjamuan kudus, maka nilai rohaninya engkau sedang bersekutu dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus, dengan orang percaya. Itu persekutuan kudus namanya. Persekutuan kudus. Jadi saudara ketika perjamuan kudus pahami saat-saat itu saat-saat yang luar biasa karena ada persekutuan real waktu itu. Yesus hadir di situ, ya Yesus hadir di situ, Bapa hadir, Roh Kudus hadir, dan engkau nikmatilah persekutuan perjamuan kudus. Bahkan ada gereja tertentu, perhatikan gereja tertentu ketika mereka memakan roti di benak mereka sedang bayangkan roti ini dagingnya Yesus, sampai kayak gitu. Mereka punya bayangan ketika mereka memakan, di bayangan mereka sedang mencicipi tubuhnya Yesus. Sampai ke sana itu pemahaman mereka ketika saat perjamuan kudus. Jadi bukan ini hostinun, otak mereka dibawa ini betul dagingnya Yesus. Makanya mereka bisa menikmati dengan haru. Ketika mereka mau minum anggur, di bayang mereka ini anggur benar-benar darah Yesus. Ini benar darah, cuma ya berupa anggur ini darah yang tertumpah. Mereka minum. Jadi mereka bawa ini pada daging yang fisik, pada darah yang fisik, baru mereka nikmati. Oh, itu luar biasa. Amin. Ya, jadi bukan sekedar ayo perjamuan kudus setiap bulan, no. Ada makna yang dalam bagi kita di situ. Ya, ada makna yang dalam. Yang unsur ketiga, melewat perjamuan kudus kita menyatakan sebagai Tuhan melakukan kehendaknya, memikul salib setiap hari, mengikut Dia. Perjamuan kudus juga suatu ekspresi mengharapkan kerajaan yang akan datang. Jadi ketika saudara melakukan perjamuan kudus, saudara sedang beriman, ya, beriman bahwa Dia akan datang kembali dan akan ada perjamuan terakhir bersama dengan anak domba dalam pesta anak domba. Jadi perjamuan kudus adalah sebuah momen di mana saudara percaya mengharapkan Dia akan datang kembali bawa kita pada perjamuan sempurna di surga. Jadi masa lalu, masa sekarang, masa depan. Jadi kalau saudara jiwai itu, pahami itu, maka saya yakin beda perjamuan kudus daripada sekedar makan roti, minum anggur. Dan untuk memahami itu butuh waktu. Saudara butuh konsentrasi, membawa pikiran untuk memahami tiga elemen waktu itu, ya. Tanggung jawab Paulus menegaskan bahwa bila kita melakukan perjamuan kudus harus dikerjakan dengan cara dan sikap yang layak, nggak boleh main-main. Karena peringatan ini maka kita menyelidiki diri sendiri sebelum makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Perbuatan yang tidak layak akan ditunjukkan dengan motivasi memuaskan diri dalam menikmati roti dan anggur. Nah, ini konteksnya gini. Beda cara perjamuan kudus gereja sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini perjamuan kudusnya sudah disimpelkan. Rotinya pun kita pakai hosti. Ini Katolik punya ini. Hosti yang digepengkan gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan ribet, kita bilang gitu. Zaman dulu saya itu roti tawar. Sama kepala saya dipotong-potong. Kecil-kecil lah gitu gede. Ya. Anggur itu dia sengaja tanam pohon anggur. Diperes, kecampur air. Karena dulu belum ada anggur sekarang. Nah, dikerjakan gembala sidang waktu saya masih remaja. Itu. Jadi zaman dulu anggur ya anggur, bukan sirup. Ya. Lalu rotinya itu ya roti
rotinya orang Arab gitu loh Bapak. Saudara pernah makan roti canai nggak? Iya. Yang lebar gitu. Nah, kayak gitu rotinya. Roti mereka kayak gitu. Makan satu kenyang. Saya pernah ikut perjamuan kudus di gereja Koptik di Mesir. Ketika saya masuk ke sana teman-teman, mereka sedang perjamuan, Bapak masuk kami. Ketika masuk dia kasih rotinya lebar, rotinya selebar piring. Mak enak juga itu. Itu makannya sobek lama, punya lama karena kan lebar dia, segede piring gitu mulut. Baru nanti anggurnya itu dituangkan. Jadi si imam pakai cup, lalu nanti kita pakai cup kecil dia tuang. Nah, memang agak ribet sedikit di gereja-gereja ortodoks itu agak ribet. Kita datang ke depan. Jadi si imam di depan kasih roti kita pegang, lalu ada cawan diisi sama dia, baru kita lewat. Nanti kalau selesai baru dia pimpin. Memang makan waktu kurang lebih 40 menit perjamuan kudus gereja ortodoks. 40 menit karena ada ritualnya. Kalau kita enggak ya dibagikan, masih kita buka di simple ya. Ya, tapi apa yang sudah dikerjakan sekarang bagi saya nggak ada masalah. Yang penting dipahami baik, itulah dipahami baik bagaimana perjamuan itu seharusnya masa lalu, sekarang, masa depan. Itu yang paling penting. Amin ya. Boleh nggak Pak Pendeta kalau nggak pakai roti, nggak pakai anggur? Boleh, tergantung konteksnya. Saya pelayanan di Jawa Timur, itu desa di atas gunung. Tahu nggak rotinya apa? Singkong, nggak ada roti di situ. Pakai ubi kayu itu dicabut, direbus. Ya. Lalu tahu nggak anggurnya apa? Teh manis, karena nggak ada anggur. Nah, Tuhan tahu konteksnya lah. Ya. Jadi apa saya penting maknanya saudara dalam. Perjamuan kudus merupakan saat hikmat untuk mengenang karya Kristus demi kepentingan kita. Saat mendatangkan berkat rohani yang sangat besar, asalkan kita datang dengan keadaan dan sikap hati yang bersih untuk bersekutu dengan Kristus yang sudah bangkit dan dengan sesama anggota jemaat lain. Kesimpulan mengenai baptisannya, sakramen baptisan air dengan cara selam diperintahkan dalam Alkitab. Semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan harus dibaptis. Dengan demikian kita menyatakan kepada dunia bahwa kita mati bersama Kristus dan bahwa kita telah dibangkitkan bersama Dia untuk hidup dalam hidup yang baru. Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan yang terdiri atas unsur roti dan air anggur adalah simbol yang mengungkapkan keikutsertaan kita dalam kehadiran ilahi Yesus Kristus, Tuhan kita. Peringatan penderitaan, kematiannya, dan nubuat tentang kedatangannya kedua kali yang diperintahkan kepada semua orang percaya sampai kedatangan. Saya rasa waktunya habis ya Pak. Game over ya. Jadi itu doktrin kita tentang nanti yang terakhir nantilah sesi penyerahan anak ya. Tapi ini sampai di sini perjamuan kudus dan baptisan. 1-2 menit ada pertanyaan nggak sebelum kita break? Ini break ya Pak Jisman? Iya. Break ya. 2 aja ya. Oke silakan.